Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waode Intansari. Di sini saya akan membahas berita mengenai seorang aktivis yang bernama Wanda Hamidah yang tetap bertahan di kapal menuju Gaza meskipun mengalami intimidasi dari pihak luar. Pelayaran Wanda Hamidah ke Gaza, Palestina untuk mengisi kemanusiaan terus mengalami hambatan setelah sempat kehabisan bahan bakar dan bocor. Kapal Kaisar yang ditumpanginya tak bisa kembali berlayar. Wanda pun berpindah ke kapal Sumut Nusantara yang merupakan hasil patungan para aktivis dari Malaysia, Indonesia, Maldives, dan Pakistan. Namun, saat hendak melanjutkan pelayaran ke Yaman dari pelabuhan Portopalo, Sisilia, Italia, masalah kembali datang. Kapten kapal Sumut Nusantara kabur dan membuat perjalanan kapal Wanda kembali terhambat. Wanda dan para aktivis kemanusiaan lainnya harus kembali berlabuh di Portopalo. Dalam video singkat, Wanda menjelaskan kesulitan yang ia alami dalam misi yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla, merupakan gerakan kemanusiaan internasional yang dilakukan dengan cara konvoi damai menembus blokade Gaza menuju jalur laut. Menurut Wanda, banyak kapal yang pekerjaan dari kulitnya kabur setelah dibayar dan meninggalkan mereka di Portopalo. Hampir semua kapal mengalami pencurian barang-barang berharga seperti laptop, monitor, GPS, dan lain-lain. Kapten-kapten kapal yang kabur tersebut ternyata merupakan bagian dari mafia yang berada di sekitar Portopalo. Para mafia lokal berusaha dengan segala cara untuk mengusir para aktivis dari kapal mereka. Ini bertujuan untuk menduduki kapal yang tidak bisa berlayar ke Gaza dan kemudian menjualnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Hamidah melaporkan dari Portopalo, Sisilia, Italia. Ini adalah hari ke-14 atau hampir 2 minggu kami stranded di Sisilia, Italia dengan berbagai macam problema yang ada di sini. Nah, hari ke-14 ini kami mulai mengalami intimidasi dari warga, boleh dibilang warga lokal, atau mafia di sekitar pelabuhan Portopalo. Pada hari ini beberapa orang lokal, boleh kita sebut mafia, menginginkan kami keluar dari kapal dan kami rasa mereka akan mengambil kapal-kapal yang ada atau yang tidak bisa lagi berlayar, dan mereka sangat berusaha untuk kita meninggalkan kapal-kapal itu supaya mereka bisa membawa kapal-kapal. Meski mengalami intimidasi tanpa henti, Wanda Hamidah bertekad untuk terus berusaha mempertahankan kapal Sumut Nusantara yang ditumpanginya. Kini mereka tengah menyeleksi kapal kapten CEO, kapal, dan mekanik baru untuk kapal tersebut agar bisa melanjutkan perjalanan. Kapal Sumut Nusantara juga telah berlabuh di lokasi yang lebih aman, yaitu di Pelabuhan Marzamemi. Wanda Hamidah berkata, "Saya akan tetap mempertahankan kapal Nusantara agar bisa berlayar ke Gaza." Sebagai informasi, Wanda telah berada di Sisilia, Italia selama 2 minggu
setelah sebelumnya tertahan di Tunisia selama 2 minggu. Bahkan Wanda Hamidah mengaku lupa hari, tanggal, maupun bulan karena tertahan begitu lama untuk menuju Gaza. Jika dilihat dari teori Sigmund Freud, yaitu pendekatan psikoanalisis, di mana psikoanalisis ini memiliki 3 kepribadian. Yang pertama itu id, yang kedua ego, dan yang ketiga superego. Id itu kepribadian seseorang yang lebih mementingkan kesenangan sesaat. Tipe kepribadian ini lebih dominan pada kesenangan dirinya, kepentingan dirinya, dan hasrat yang harus dipenuhi saat itu juga. Superego itu kepribadian seseorang yang mengutamakan sesuatu yang benar, yang positif, dan yang lebih mengutamakan kepentingan yang lebih baik. Ego itu penengah di antara id dan superego. Ego menjadi penengah antara id dan superego, di mana dia punya pilihan untuk memilih antara id dan superego. Dari kasus Wanda Hamidah bisa disimpulkan bahwa yang pertama itu id. Id yang ada pada kasus Wanda Hamidah seperti ingin menyerah, pulang, bahkan mencari kenyamanan dengan bertemu keluarga di rumah. Yang kedua itu superego. Superego itu mendorongnya untuk tetap berjuang karena rasa tanggung jawab dan rasa kemanusiaan terhadap masyarakat Gaza di Palestina. Yang ketiga itu ego. Di sini ego itu punya pilihan, apakah dia akan memilih pulang, menyerah, dan berbalik arah, atau dia akan tetap berjuang pada tanggung jawab dan kemanusiaan terhadap masyarakat Gaza. Hasilnya, ego Wanda Hamidah memilih untuk tetap bertahan dan mencari solusi nyata, seperti menyeleksi kapten baru dan memperbaiki kapal. Ini menunjukkan ego yang kuat dan sehat. Dan psikoanalisis juga menekankan pada dorongan bawah sadar dan mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism. Menurut Freud, perilaku manusia seringkali didorong oleh kekuatan tak sadar atau alam bawah sadar, seperti keinginan, nilai moral, dan dorongan untuk berbuat baik. Dorongan Wanda atau tindakan Wanda untuk terus melanjutkan misi ke Gaza meskipun menghadapi berbagai hambatan seperti kapal bocor, kapten kabur, bahkan ancaman mafia, yang menunjukkan dorongan bawah sadar berupa naluri kemanusiaan dan hasrat untuk berbuat baik. Dorongan ini lebih kuat dari keinginan untuk aman, nyaman, menandakan adanya motivasi yang berasal dari alam bawah sadar. Wanda juga menunjukkan beberapa bentuk mekanisme pertahanan diri dalam menghadapi tekanan, seperti sublimasi, rasionalisasi, dan proyeksi positif. Sublimasi itu menyalurkan penderitaan dan rasa frustasi menjadi semangat perjuangan dan aksi nyata manusia. Rasionalisasi menjelaskan hambatan sebagai bagian dari ujian moral perjuangan, bukan sebagai kegagalan semata. Proyeksi positif menempatkan makna moral dalam penderitaan, yang berarti
bahwa semua ini demi tujuan besar untuk kemanusiaan. Dan dapat saya simpulkan bahwa Wanda Hamidah ini mampu mengubah tekanan menjadi makna, bukan keputusan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada berita kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, terima kasih.